قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه التوحيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu utawi pira-pira amal iku suwarun pira-pira bentuk qa'imatun kang jumeneng. Wa arwahuha utawi pira-pira ruhe amal iku wujudu sirril ikhlasi, wujude rahasiane ikhlas, fiha ing dalem amal iku wujudu sirril ikhlasi, anane rahasiane ikhlas, fiha ing dalem amal. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Fi ardil khumul idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataju. Idfin ngubura sirah wujudaka ing wujud ira fi ardil khumuli ing dalam bumi keterasingan, ing dalam bumi kang asing. Fama mangka utawi barang nabata kang cukul apa ma mimma saking wijil lam yudfan kang ora dikubur, kang ora dipendem apa ma layatimmu mangka ora sempurna apa natajuhu buaema, apa natajuhu buaema. Ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu utawi piro-piro amal iku suwarun piro-piro bentuk qa'imatun kang jumeneng wa arwahuha lan utawi piro-piro arwah amal iku wujudu sirri ikhlasi, anane wujude rahasia ikhlas bima ing dalem amal. Al-a'malu utawi piro-piro amal iku suwarun piro-piro bentuk qa'imatun kang jumeneng wa arwahuha lan utawi piro-piro arwah amal iku wujudu
sirri ikhlasi anane rahasia ikhlas bima fiha dalam amal. Gimana? Iya. Malu adapun beberapa amal, suwarun itu beberapa bentuk, qaimatun yang berdiri atas amal, wa arwahuha dan arwahnya dan ruhnya amal, wujud siri ikhlas adanya rahasia ikhlas fiha di dalam amal. Infin ngubura sira wujudaka ing wujudaira fi ardi umul ing dalam bumine kang asing. Fama mangka utawi barang nabata kang cukul opoma mimma saking bijil lam yudfan kang ora di pendem opoma la yatimu mangka ora sempurna opo nata juhu buahema. Idfin ngubura sira wujudaka ing wujude sira fi ardil umul ing dalam bumine kang asing. Pama nabata pama mangka utawi barang nabata kang cukul opoma mimma saking wijil lam yudfan kang ora dipendem opoma la yatimu maka ora sempurna opo nabatuhu buahema. Idfin pendamlah wujudaka wujudmu fil ardil humuli di dalam bumi keterasingan. Pama maka barang nabata yang tumbuh lima di dalam bijil tersebut lam yudfan tidak akan dipendam dikubur, la yatimu maka tidak akan sempurna nabatuhu buahnya ma. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Kalam ini merupakan kalam sebagai ketersambungan dari kalam sebelumnya, di mana di dalam kalam ini, kalam hikmah yang ketujuh ini memberikan pengertian yang lebih spesifik tentang sesuatu yang kita cari dari ibadah. Amal merupakan bentuk yang wujud, sedangkan ruh daripada amal tersebut adalah adanya rahasia keikhlasan seorang hamba dari amal tersebut. Ibarat kata ibadah atau amal itu jasad, maka ikhlas adalah ruhnya. Ibarat kata amal atau ibadah itu adalah casing, sedangkan prosesornya adalah keikhlasan di dalamnya. Nah, Kiai Musannif dalam hal ini menspesifikkan amal kita itu setelah menggambarkan pada kalam-kalam sebelumnya bahwa amal baik yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah datangnya dari Allah,
bukan dari diri kita sendiri. Jadi setelah kita tahu bahwa amal atau kebaikan apapun yang kita kerjakan itu datangnya dari Allah, maka yang kita perhatikan adalah keikhlasan kita. Pada kalam-kalam sebelumnya, terlebih pada awal-awal, kita disuruh melatih niat kita agar karena Allah semata, bukan karena takut neraka ataupun mengharapkan surga. Nah, kemudian amal yang timbul pada seorang hamba itu akan berbeda-beda. Ada yang ngerasa seg pada amal puasa, enak rasanya. Ana sing sholat, ana sing dikiran, ana sing gawe bagus, ana sing ngempet kesabaran, macam-macam warna-warnanya, jangan dibahas. Nah, yang kita bahas di sini adalah mana yang amal itu kita ikhlas di dalam. Karena itu yang lebih penting. Ini sesuai dawuh Rasulullah SAW. An-nasu kulluhum halka. Setiap manusia, semua manusia itu akan binasa. Dalam arti binasa itu dalam kebodohan, dalam kezaliman, dalam kegelapan dan lain-lain. Illal alimun, kecuali manusia yang mau belajar, yang mau mengerti. Kita diciptakan sebagai manusia bukan untuk hanya berdiam diri. Lebih daripada itu, kita disuruh untuk mencari. Wal alimuna halka, orang-orang yang mau belajar itu juga akan binasa. Karena mereka belajar hanya sekedar pengetahuan saja. Pengalamannya hanya di otak. Wal alimuna halka illal amilun. Orang-orang yang belajar mengetahui tentang kebaikan, mana baik, mana buruk, itu selamanya akan tetap di kepala, di otak, tanpa diaplikasikan dengan amal baik. Setelah kita tahu nih bahwa ini adalah bagus, mungkin adalah blesak, kita tahu dengan akal kita karena belajar. Kemudian tanpa kita kerjakan, anak amal baik menang baik, anak amal buruk orang dihindari, diterabas baik. Nah, manusia yang hanya pengalamannya ada di otak itu akan binasa, kecuali orang-orang yang beramal. Jadi setelah dia tahu, dikerjakanlah ilmu yang ia ketahui, peroleh tersebut. Wal amiluna halka, orang-orang yang beramal setelah mengetahui terus kemudian diamalkan ilmunya, itu juga akan binasa manakala tidak ada ikhlas di dalamnya. Jadi masih ada tuntutan seorang hamba ini, bukan hanya terbatas pada amal saja. Kita dari awal lahir tidak mengetahui apa-apa, kemudian kita didewasakan di lingkungan katakanlah sekolah, pesantren, mengetahui hal baik dan hal buruk. Kemudian kita mengamalkan sedikit demi sedikit, sholat 5 waktu, apa, kita di situ dipelajari fikih, halal, haram, sah, batal, syarat, rukun. Itu hanya sekedar pemahaman. Nah, ketika sudah dilakukan, maka itu sudah beramal. Tapi nilai amal tersebut itu hanya sebatas pengamalan saja, tidak ada ruhnya, karena tidak ada ikhlas di dalamnya. Jadi kita itu manusia dituntut bukan hanya sekedar mengetahui sah ataupun batal, halal ataupun haram, kita juga dituntut untuk mengetahui amal kita itu diterima atau tidak. Sebatas itu.
Kita kan hanya tahu, oh, sama lawan jenis ketika wudhu batal kan. Tapi kita tidak masuk hakikatnya, tidak masuk ke dalam keikhlasan tersebut, karena itu masih teoritis fikih, tanpa kita mengetahui amalan kita itu diterima belia, diridoni atau belia. Sholatnya kita secara fikih itu dibenarkan ketika kita beramal, ketika kita beribadah, menghindari batal, melakukan perintah. Tetapi masih ada satu tuntutan lagi, kita dituntut untuk di dalamnya ikhlas atau tidak, karena hanya orang-orang yang ikhlasnya yang dapat menerima ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya amal yang di dalamnya ada ikhlaslah yang di situ Allah memandang di dalamnya. Maka ketika kita beramal tidak memperhatikan keikhlasan di dalamnya, maka ibarat kita itu ibadah hanya sekedar zahirnya saja, fisiknya baik, batinnya laka. Ibarat batang urip, batang tapi masih ada pergerakan urip. Tetapi ketika kita beramal kemudian kita ikhlas di dalamnya, maka amal yang kita lakukan adalah amal yang hidup. Kemudian kata ikhlas itu apa? Seperti apa ta'rif, definisi daripada ikhlas? Di sini tidak dijelaskan, cuma di sini disinggung masalah ikhlas. Banyak ulama-ulama mendefinisikan, menta'rifkan arti daripada ikhlas tersebut. Nah, menurut kitab syarahnya Syekh Muhammad Ibrahim Al-Ma'ruf Ibn Abad An-Nafzi mengatakan bahwa ikhlas itu terdapat pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memberikan takrif tapi bukan takrif, akan tetapi memberikan definisi atau pengertian dengan contoh. Pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Ai la na'budu illa iyyaka. Tegese kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, iyyaka hanya kepadamu, nasta'inu kita nyuwun pertolongan. Ai la nasta'inu tegese ora ana kang bisa nulungi, ora ana kang kita ora njaluk tulung illa iyyaka kecuali maring panjenengan. Jadi di sini lafaz illa sebagai istisna itu mentiadakan seluruh permintaan, seluruh pertolongan, murni hanya karena Allah. Sehingga menurut beliau definisi atau ta'rif daripada ikhlas adalah ikhrajul khalqi an nadhrihi fi a'mali birrihi ma'a baqa'i ru'yatihi li nafsihi bin nisbati ilaiha wal i'timad 'alaiha. Yang dimaksud ikhlas adalah mengeluarkan ketergantungan kita dengan makhluk, keterkaitan kita dengan makhluk dari pandangan kita sendiri, dari pandangan makhluk dalam beramal baik. Jadi sing diaran ikhlas menurut pensarahnya yaitu adalah mengeluarkan hati kita ketika kita beramal baik dari pandangan makhluk. Pokoknya ketika kita beramal
pengen ikhlas ning kono, jangan menggantungkan amal itu dengan diri kita sendiri, apalagi dengan orang lain. Ana maning ulama, saya lupa siapa namanya, akan tetapi saya tidak lupa perkataannya. Yang dikatakan ikhlas itu tarkul amal li ajalin nas riyaun wal amalu li ajalin nas syirkun wal ikhlasu ayyukhlisallahu bainahuma. Yang dikatakan ikhlas menurut ulama ini dikatakan meninggalkan amal karena menungsa itu dihukumi riya, beramal karena menungsa itu dihukumi syirik, sedangkan ikhlas adalah Allah menyelamatkan dari kedua-duanya. Maksudnya pribadi. Itu ada paradoks di dalam. Ketika kita beramal, itu tidak lepas dari manusia. Ya karena kita amal bersosialisasi kan. Nah, tujuan amal kita itu karena apa? Misal lagi ngamal tapi wedi pengen di alam, akhirnya dia pakai amalnya ngumpet karena wedi di dalam ning menungsa. Nah, yang demikian itu karena ada embel-embel karo menungsa. Maka menghindari beramal agar tidak dilihat manusia itu adalah riya. Paham ya? Ya. Tetapi ketika kita ngamal pengen di dalam menungsa, itu jelas syirik. Jadi sing diarani ikhlas ya kita iku beli isin karo menungsa supaya ibadah kita ora kedeleng. Kita juga ketika beramai bukan karena pengen di alam karo menungsa. Itu sing diarani ikhlas. Jadi melepaskan ketergantungan takut dari manusia dan melepas ketergantungan ketika kita itu beribadah takut dari pengen dipuji manusia. Jadi itu sing diarani ikhlas. Ikhlas iku murni karo Gusti Allah, sehingga dengan bahasa sederhananya mengeluarkan makhluk dari kita beramal ketika kita berbuat baik hanya untuk khusus Gusti Allah. Sehingga rumusnya begini. Dalam ilmu tasawuf beramal itu lillah. Ikhlas itu billah. Sholli fardol maghribi salah sarfaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kita itu pengen karena Gusti Allah. Tapi lillah, bisanya kita ngomong lillah itu karena pertolongan Gusti Allah. Kita hanya lillah selama ini, bukan ke billah. Billah, lillah kan maknanya karena Allah. Sedangkan billah artinya lewat Allah, dengan Allah. Kita bisa makanya bisa lillah, Allahu Akbar. Kita bisa lillah itu karena ada billah, artinya mendapatkan pertolongan Gusti Allah. Maka ketika kita Allahu Akbar, yang kita rasakan itu bukan kita yang sholat, akan tetapi petunjuknya Allah yang menyuruh kita untuk sholat. Lillah kita itu butuh billah. Bahasa yang lebih luas, kita merasa melakukan dosa, melakukan kesalahan, akhirnya kita mengucap astagfirullahaladzim, ya Allah aku minta ampun, astagfirullah aku minta ampun kepada Allah, astagfirullah aku minta ampun kepada Allah. Nah, istighfar yang kita lakukan itu perlu diistighfari lagi. Karena istighfar kita itu
dari diri kita sendiri. Padahal yang memberi maghfirah itu adalah Allah. Sehingga bagi orang-orang muqarrabin yang tingkatnya lebih jauh di atas kita sana, itu orang-orang yang makomnya melampaui batas daripada kita jauh, itu dalam beristighfar atau dalam beramal la yarawna li anfusihim, mereka tidak melihat diri mereka sendiri. Kita ngamal tuh ya karena Gusti Allah. Kita melakukan kebaikan, kita adalah kebaikan yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Kita ini adalah manifestasi daripada sifat-sifatnya Allah. Sehingga tidak ketergantungan mereka itu dengan orang lain, diri sendiri, apalagi orang kepada orang lain. Jadi belum mandang amal baik oleh siapa? Nah, berarti indikasi ikhlasnya orang ria, orang syirik tuh. Caranya gila ya, kan kita kan masih ado lah ngomong korupin kan. Jadi ikhlas itu merupakan gitu. kata kerja ya, aslinya kan kholaso, Selesai. fi'il mujarad, selesai ya. Tapi nih kono bukan kholaso tapi akhlaso, artinya menyelesaikan. Otomatis bakal ikut wazan af'ala, berfaedah mutawa'ah, ketergantungan antara satu dengan yang lain. Maka kholaso itu tunggal subjeknya, kholaso selesai, ya udah selesai. Maka akhlaso menyelesaikan, ada subjek, ada pekerjaan, dan ada objeknya. Nah, di situ kata ikhlas, masdarnya kan, akhlaso yukhlisu ikhlason. Nah, sehingga dari pengertian ikhlas tersebut secara etimolog, secara bahasa, itu kata ikhlas itu ternyata ada subjeknya. Objeknya siapa? Kita. Subjeknya siapa? Subjeknya yang menyelamatkan itu. Kholaso kan artinya selesai. Maka akhlaso bukan menyelesaikan atau meniadakan atau memurnikan. Siapa yang memurnikan itu? Ya Allah. Sehingga selamanya kita tidak akan ikhlas tanpa pertolongan Allah. Sehingga kata Imam tadi dikatakan wal ikhlasu ayyukhlisallahu bainahuma. Yang dia namakan ikhlas ya, yaitu Allah senantiasa menyelamatkan kamu. Jadi ikhlas itu bukan pekerjaan yang kita lakukan, tetapi tujuan yang kita harapkan. Ya, itu sih ikhlas begitu. Orang sing ngomong ikhlas, hakikatnya orang ikhlas. Sing diarani ikhlas yaitu Allah menyelamatkan amal kita dari ketergantungan kepada manusia. Maka belajar ibadah ya harus ikhlas. Masa tidak boleh dibalik kayak gini? Belajar ikhlas nembe ngamal, itu salah. Karena kita tidak akan bisa pernah nyampe derajat ikhlas tanpa kita ngamal. Ibarat amaliku jasad, sedangkan ikhlas adalah ruhnya. Ruh itu porsinya wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Sehingga bakal pengen ikhlas terus saja.
Dia tetap subjeknya mah Gusti Allah. subjeknya Gusti Allah. Makanya yang paling ditekankan agar supaya amal kita itu ikhlas, mendapat apresiasi dari Allah, ya harus istiqomah. Karena di dalam istiqomah, ketika bosen, kadang kan uang kan ngamal, ninggang lagi seneng orang, jamaah subuh, toh, wah lagi seneng mah, wis tangi jam 4, setengah 4, wis tangi orang, subuh wiridan full sampai tekan isyraq. Istiqomah terus, tapi kadang ada sifat males ya kan, tangi ninggang awak pada pegel, akhirnya males. Nah, kadar ikhlas itu sedikit sebenarnya, tapi sedikit itu bisa merubah segalanya. Istilah nila secuil lah bisa merusak susu sebelanga. Itu kadar ikhlas. Saya ikhlasmu meluas. Iya. Jadi bagi orang muqarrabin, dohirnya kelihatan amalnya biasa-biasa saja, seperti kalam yang kemarin ya. Amalnya biasa-biasa saja, tapi karena mereka tahu mana titik-titik ikhlas. Sedangkan kita orang ngerti ikhlas sebenarnya. Pengen ngamal tahu rong dina istiqomah sholat subuh, bus ngarani ikhlas orang. Bukan seperti itu. Nah, lakasing takon kalambian. Lanjut selanjutnya yaitu idfin wujudaka fi ardil khamul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Sambungan karo kalam hikmah sebelumnya, yaitu kuburlah dirimu dalam bumi keterasingan atau asing yang diistilahkan dengan bumi. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Karena biji yang ditanam ya ketika tidak dikubur pada berubah, maka tidak akan sempurna buahnya. Biji sing padu gletak kan ya, kadang ditotol ayam, di akar-akar entok, di akar-akar bebek, kadang kena angin. Nah, maka itu cerminan bagi orang yang memulai perjalanan rohaninya, pasti akan diuji dengan ketenaran. Bambang ahli puasa, karena Allah puasa. Pajune senangane sedekah ya karena Allah. Tapi suwe-suwe uang dikerungu itu pernah penyakit teh. Kang Bang sing ahli puasa, akeh wong marah. Jalukin lah, jalukin. Begitu juga karena kelemahan Pak Junet sing ahli sedekah misalnya. Akhirnya uang teka proposal wis lewat Pak Junet pe jangan uang gampangan apa. Akhirnya terkenal. Nah, karena apa bisa terkenal? Karena tidak terasing, mengasingkan diri, masih katon permukaan. Nah, inilah yang menjadi bahaya. Bisa ngaji setitik, nah, dilala wongnya akeh, bahaya kan? Akeh kan? Di medsos, wong pirang-pirang fitnah sing kana, sing kene. Akhirnya apa? Layatin munataju, buahnya tidak akan berhasil sempurna. Maka ketika pemula memasuki manhaj suluk,
torekoh rohani yang semacam itu dihindari dulu. Apa sing teka karena ahli puasa, apa sing teka karena ahli sedekah. Yang harus kita lakukan, kuburlah diri kita sendiri, karena itu dalam masa pertumbuhan. Bukan itu yang dihasilkan, bukan itu akhirnya, bukan itu finishnya, masih panjang. Nah, kadang kita itu terlena di situ. Ketika mulai menapaki jalan spiritual, mulai membersihkan hati kita, barat sinyal makin mulai sing jabak pada serobot. Nah, aja di tethering akan dikit, kuota yang titik, terus kumpulkan kuota sebanyak mungkin, aja gerak di tethering dikit. Bagus di tethering, ya kan yang ngelek, kita yang ngelek. Kan bener sini. Daun isi setitik, wis dibagi-bagi. Selamanya akhir akan semacam itu. Godaan-godaan akan datang kepada kita. Maka ngumpet cari Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oke, ulama-ulama komponen orang-orang sufi terdahulu banyak fi bad'i amrihi, yaitu ngumpet. Abdul Qadir Jilani, Junaid Isya, Gus Masyhur, ya ahli puasa, ahli ngamal. Abdul Qadir Jilani ki istiqomah wudu. Baka wudu Isya kanggo subuh. Kak bengi ki ora ilang nutup. Barang kita sembayangnya jam 3. sembayang Isya jam 3. Subuh jam 4 lah. Ya wajar sejam orang. Terus Abdul Qadir Jilani ya waktu Isya terus orang batal sampai tanggal subuh. Jadi bisa ngatur pencernaan. Bisa. Apa sih mancing, apa jatuh. Nah, masyhur. Itu kadang esok yang sih. Iya, wis. Ngentut lampu. Peraturan kita mau wis. Lu bisa nahan tut. Iya. Syekh Abdul Qadir bisa. Nah, dalam saat awal-awal Syekh Abdul Qadir Jilani menapaki jalan spiritual, itu beliau mulai terkenal dan akhirnya disuruh oleh gurunya untuk uzlah, itizal, muncul ning alas Irak, Sohro itu ya yang kita makan itu padang pasir lah, antara apa itu Syekh Abdul Qadir anak semarak apa, tapi beliau tetap terus, sehingga ketika ada kerumunan saking pengen nutupinnya dewa lagi pura-pura dari wong edan mangan luyan sayuran sing anan pasar, saking pengen nutupi, sehingga cara gurune wis ya wis akeh wong-wongan sing pada ngumpet, dan termasuk wong sing ngumpet dalam hal ibadah itu Wes Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni iku pemimpin Sayyid Alil Jannah, pemimpin ahli surga. Wong mah biasa wong biasa apa, mereka dia itu terasing di bumi namun terkenal di langit. Uwais Al-Qarni ngumpet bajunet zaman Kanjeng Nabi, tapi orang menangi Kanjeng Nabi uripe ning Yaman, Anten, Koron, daerah Koron. Uwais Al-Qarni laka sing weruh ibadah, laka sing weruh khusyuk, laka sing weruh menungsa. Bahkan beliau senantiasa mengumpetkan dirinya. Tapi dimasyhurkan oleh Rasulullah, la ya'riful wali ilal wali. Orang ana sing nguruwi wali kecuali wali, karena ada sinyal. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat. Cerita di negeri jauh sana, di desa Koron, ada hamba Allah terasing di bumi namun terkenal di langit. Hai Umar, wahai Utsman, bakal lewat mono titip isun salam maring dheweke. Hebat. Kanjeng Nabi bae sampai titip salam. Sapa wonge? Akhirnya para sahabat pada penasaran. Siapa sih Uwais Al-Qarni? Kok jadi pemimpin ahli surga? Kenapa? Ya itu mau karena ibadahnya didelang orang ibadah. Ibadah selalu diumpetaken. Judu karena pengen dheweke. Memang ditakdirkan oleh Allah. Ya Allah menyetujui itu ya. Iya. Agar menjadi contoh pada orang lain. Banyak hadis riwayat mengenai apresiasi Gusti Allah, apresiasi Kanjeng Nabi pada orang sing ibadah untuk. Karena apa? Itulah wali-wali ada. Sing sampai Sayyidina Umar jaluk doa dulu. Iya. Terus apa nih? Iya. Terus wong telu iki penasaran. Zaman Sayyidina Umar pernah mau, zaman Sayyidina Abu Bakar pernah, Sayyidina Ali pernah mau. Kayak apa sih wong sing ahli surga? Orang terkenal di dunia. Angon wedhus, Biasanya terpencil. terpencil. Bahkan ditakoni penduduknya ya orang-orang. Iya. Uwais Al-Qarni itu siapa sih mungkin lagi? Siapa sih Uwais Al-Qarni itu? Akhirnya sahabat iki mau saking penasarannya, endi wong sing kene sing paling lusuh, sing paling ora terkenal. Sebaliknya, takon iki. Hari sing karena orang terkenal. Kalau di golek tiaran mau nggak kasih kenal. Dicap lamun RT RW. Sensus kini sahabatnya. Iya. Di sing ngomong raskin ora ilok oli. Nyoblos. Ketinggalan bae. Bagi rasdog. Ketinggalan bae. Waya bagi-bagi curnis. Ora dieling-eling. Kan bro data. Ya kan jengongan kan akak. Bukan wong edan, orang ngurus gitu. Akhirnya diparkir. Diberitahu ciri-ciri oleh Rasulullah SAW. Ini kayak iki ana warna putih. Akhirnya dipaksa. Uwais Al-Qarni mau dirayu, dijebak, kiras ngangkat. Dan itu dia. Kamu yang dimakan Uwais Al-Qarni.
tidak mau ngaku. Oli pesen sing Kanjeng Nabi, salam ibu sampean. Alaika wa alaikumussalam. Lunga. Ya Anas sempat mendongakakan apa. Bahkan ulama setelahnya, ada seseorang setelahnya, Uwais Al-Qarni meninggal ceritanya. Meninggal dimakamkanlah Batura iki tempatnya kono mulai terkenal. Arab meninggal mulai terkenal. Kuburaken ning daerah kono. Ternyata ketika beberapa hari ditinggal, tiliki maneh kuburannya selaka. Itu Allah dalam rangka apresiasi wong semumpet. Tapi Allah memasyhurkan di alam surga sana. Jadi jangan khawatir, kebaikan yang kita lakukan senajana tidak dapat klaim daripada manusia, pasti akan diapresiasi oleh Gusti Allah. Sekecil apa maning amal kita ikhlas. Pertolongan Allah akan turun. Apa yang terjadi dengan Siti Maryam kan? Siti Maryam sebaliknya. Siti Maryam beribadah dengan ikhlas. Ya, ini mihrab. Yura. Wattafaqadas min dunihim hijaba. Fa arsalna ilaiha ruhana. Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Wis mungkin lah ayatnya. Siti Maryam wong sing parek karo Gusti Allah kan, karena dipilih bermandat oleh Nabi Zakaria. Kon ning mihrab mabdi ning Baitul Maqdis ibadah temenan wis singkat cerita Allah yang mengharapkan kan. Fatamatsala laha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Jibril diutus oleh Allah untuk meniupkan ruhnya. Siti Maryam ditakdirkan Nuh, ya kan? Yang terkenal di masyarakat, masyhur, yaitu anu nih, keblesakan kan?